Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Salsa, Rangga, Dina. Alhamdulillah ternyata semuanya masuk. Ya, hari ini ada yang tahu kita akan belajar bab apa? Jujur dan menepati janji. Sebelum itu, Ibu akan menguraikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni siswa dapat memahami pentingnya jujur dan menepati janji. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh nyata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sifat jujur dan menepati janji itu akan membuat hidup kita menjadi tenang dan damai. Sedangkan sifat bohong dan ingkar janji akan membuat hidup kita menjadi sengsara. Allah tidak menyukai sifat bohong dan ingkar janji. Kelak orang yang ingkar janji dan berbohong akan mendapat balasannya di akhirat kelak. Maka dari itu, kita harus membiasakan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain sifat jujur itu membawa manfaat seperti kita menjadi banyak teman. Sebab kalau kita berkata jujur dan menepati janji, orang akan lebih percaya kepada kita. Coba kalau kita berbohong dan sering ingkar janji terhadap orang lain, gimana rasanya? Maka orang lain juga tidak akan percaya kepada kita. Begitu. Baik, kita akan masuk ke dalam bab jujur dan menepati janji. Sebelum itu kalian tahu nggak kasus akhir-akhir ini? Pembunuhan Brigadir J dan Fetis oleh Ferdi Sambo. Nah, itu sangat panjang ya persidangannya. Akhir-akhir ini itu ada salah satu saksi yang terlihat bohong di persidangan. Ya enggak? Ya. Kemudian orang itu juga ingkar janji. Karena apa? Di awal dia itu sudah disumpah bahwa akan berkata secara sebenar-benarnya dalam persidangan. Tapi ternyata yang dikatakan dalam persidangan itu sangat melenceng begitu. Jadi orang-orang itu termasuk orang-orang yang dusta dan ingkar janji. Baik, dari kata jujur artinya apa? Iya, pintar. Jujur itu berkata benar dan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Kalau kalian diberi uang untuk membayar SPP, maka ya dibayarkan, jangan untuk dibuat jajan, begitu contohnya ya. Kemudian misalkan sama orang tua tidak boleh bermain terlalu jauh. Kalian malah bermain terlalu jauh. Pulang-pulang malah berkata kalau cuman main ke rumah teman yang dekat. Nah, itu namanya berkata dusta. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkata dusta. Sebab tanda-tanda orang yang munafik itu salah satu di antaranya adalah apabila ia berkata dia berdusta. Gitu. Kenapa kok kita harus menjauhi dusta dan membiasakan jujur? Nah, karena kejujuran membimbing kita kepada kebaikan, sedangkan kebaikan membimbing kita kepada
surga. Sebaliknya, dusta membimbing kita kepada kejahatan, kejahatan akan membimbing kita kepada neraka. Begitu. Ada Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Isi kandungan dari ayat tersebut yakni Allah itu menyuruh kita, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk berkata jujur. Maksud takwa itu apa sih? Kemarin kita sudah belajar tentang takwa. Takwa yakni menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Selain itu, takwa juga diartikan takut kepada Allah, takut akan dosa, takut akan salah. Orang-orang yang beriman dan yang bertakwa itu orang-orang yang selalu melandasi semuanya dengan kejujuran. Gitu. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang menepati janji. Kalian pernah nggak janji sama temennya? Iya, aku mau besok mau ke rumah kalian. Itu namanya adalah janji. Janji adalah ucapan seseorang yang menyatakan kesanggupan dan kesediaan. Tadi misalkan ya, janji akan ke rumah, berarti ketika mengucapkan berarti akan sanggup kepada mau ke rumah dia. Tapi kalau akhirnya kalian tidak datang dan tidak mengucapkan sebelumnya bahwa tidak datang, itu termasuk ingkar janji. Orang yang ingkar janji itu disebut orang yang munafik. Tadi sudah dikatakan salah satu tanda orang munafik tadi kan apabila berkata berbohong. Yang kedua itu apabila berjanji mengingkari. Itu orang-orang yang munafik. Sifat munafik itu haram dilakukan karena akan berbuat kerusakan. Janji itu adalah hutang. Tidak cuma harta benda saja yang hutang, tapi janji juga hutang. Jadi kalau hutang, kalian juga wajib untuk menepatinya. Karena kalau tidak ditepati akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang menunaikan janji. Apa sih manfaatnya, Bu? Mendapat rasa hormat dan simpati dari orang lain. Kemudian juga mendapat ridho Allah, menghargai dan menghormati sesama. Quran surat Ali Imran ayat ke-77 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang melanggar janji dan sumpah akan mendapat azab yang pedih. Bahkan Allah tidak akan menengok dia ketika di akhirat, tidak akan diperhatikan di akhirat. Sangat ngeri ya. Kemudian kerugian orang yang ingkar janji akan memutuskan tali silaturahmi dengan orang lain. Orang-orang tidak akan percaya dengan kita. Dengan otomatis akan bermusuhan. Yang paling bahaya itu pemimpin yang ingkar janji, yang membuat muncul kekacauan. Sekarang banyak ya pemimpin yang hanya obral janji ketika akan pemilihan, tetapi ketika sudah dipilih malah ingkar janji. Nauzubillahi min dzalik ya. Ya, kemudian contoh jujur misalkan ya, ketika mendapati dompet di jalan, apa yang harus kalian lakukan? Benar, dikembalikan kepada yang punya tanpa mengurangi isi dompetnya. Begitu.
Dan contoh dari menepati janji, misalkan ya, sebuah ketua organisasi berjanji akan melaksanakan rapat. Ternyata mendekati hari H, keluarganya itu ada yang ulang tahun. Maka yang harus dilakukan yakni melaksanakan janji dulu, yakni rapat. Kemudian ulang tahunnya itu bisa dihadiri ketika setelahnya. Nah ya, seru sekali ya bab tentang jujur dan menepati janji. Iya, karena itu sangat berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus jujur dan menepati janji. Baik, Ibu kira cukup pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang kita ambil yakni kita harus menepati janji dan berkata jujur karena akan mendatangkan kebaikan. Sedangkan kita tidak boleh untuk berkata dusta dan ingkar janji karena akan mendatangkan kejahatan. Dan orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu senantiasa melandasi kehidupannya dengan kejujuran serta menepati janji. Sedangkan orang-orang yang munafik itu orang yang apabila berkata ia berbohong, kemudian orang-orang yang ketika berjanji ia mengingkari. Baik, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.